Hati-hati, ada setan di HP-mu. Dalam arti bukan makhluk halus, itu sesuatu yang menakutkan dalam arti fisik, tetapi setan bisa menghiasi apa yang ada dalam HP-mu sehingga keburukan menjadi dianggap kebaikan. Ini bahaya, sehingga orang kemudian menjadi tidak mendengar terhadap nasihat, orang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena orang kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak merasa dilihat Allah, maka dia akan merasa bebas melihat hal-hal kemaksiatan, melakukan dosa mata, pikiran, karena dia hanya berdua dengan HP. Dikiranya Allah tidak tahu, padahal setan selalu berupaya untuk menipu manusia, menggelincirkan manusia. Maka hati-hatilah dengan HP-mu. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau, maka sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Allah berfirman, jika mereka mendustakan kamu, hai Muhammad, yaitu mereka yang musyrik kepada Allah dan mereka menentang ajaran yang engkau sampaikan kepada mereka berupa ajaran tauhid, maka ketahuilah engkau mempunyai suri teladan dari para rasul yang ada sebelum kamu, karena sungguhnya mereka pun mengalami nasib yang serupa. Mereka datang kepada kaumnya dengan membawa ayat-ayat Allah yang jelas dan memerintahkan mereka untuk mengesahkan Allah, tapi mereka menentangnya dan mendustakannya. Kelak kami akan membalas mereka atas hal tersebut dengan balasan yang sempurna. Jika mereka menolak Al-Quran, jangan gusar, karena para pejuang Al-Quran dahulu juga banyak. Para petugas Al-Quran, petugas dakwah juga banyak yang ditolak dakwahnya. Ingat bahwa tujuan dakwah itu adalah ridho Allah, bukan ikutannya mereka pada jalan dakwah. Allah akan membalas setiap langkah seorang pejuang Al-Quran dengan pahala berlipat ganda. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan mana ayat ini, bahwa sekali-kali jangan kamu biarkan setan menipu kalian dan memalingkan kalian dari mengikuti utusan-utusan Allah dan membenarkan kalimah-kalimahnya. Malik telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa yang dimaksud dengan penipu di sini adalah setan, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir kelak di hari kiamat, ketika diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka. Orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama dengan kamu? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta ja'amrullah wa gharatkum billahil ghurur. Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Dalam Al-Hadid ayat 14. Kenapa mereka menolak Al-Quran? Allah menjelaskan karena mereka tertipu dunia. Mereka lebih memilih jabatan, harta, dan kesenangan dunia daripada mengikuti seruan pejuang Al-Quran yang mereka anggap akan menyengsarakan hidupnya. Padahal itu semua tipuan dunia yang dibisikkan oleh para penipu itu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Hai manusia, setan yang membisikkan penipuan itu adalah musuhmu, maka jangan jadikannya sebagai teman, penasehat, apalagi jadi pemimpinmu, karena setan itu juga berdakwah mengajak pengikutnya ke neraka yang menyala-nyala. Tidak mungkin ada musuh yang ingin menolong, meskipun ia seperti ingin berbuat baik dengan menolongmu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Penolak Al-Quran itu disebut orang kafir. Ingat bahwa orang kafir itu apapun alasannya ia kafir. Misal karena godaan setan, tetap saja nanti mendapat siksa neraka yang keras. Sementara yang menerima Al-Quran, ia beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi jangan main-main menjikapi hadirnya para petugas dakwah itu. Jangan sampai tertipu godaan setan. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Maka, apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatan itu? Sesungguhnya, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka, jangan engkau biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Seperti halnya orang-orang kafir dan orang-orang pendurhaka, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, sedangkan mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan baik. Dengan kata lain, apakah orang yang telah disesatkan oleh Allah seperti itu? Kamu mempunyai cara untuk memberinya petunjuk? Tidak ada jalan bagimu untuk memberinya petunjuk. Janganlah kamu merasa kecewa dengan hal tersebut, karena sungguhnya Allah Maha Bijaksana dalam menentukan takdirnya. Sungguhnya Allah menyesatkan orang yang sesat dan memberi petunjuk orang yang mendapat petunjuk hanyalah karena pengetahuannya yang sempurna dan hujahnya yang tiada taranya. Resiko dakwah adalah penolakan. Mereka yang menolak itu telah dihiasi oleh setan, sehingga matanya tidak melihat selain kebaikan menurut dirinya. Anti kritik, arogan, tidak mau disalahkan. Kalau sudah begini, apa yang bisa diharapkan? Harapan berasal mereka mendapat hidayah tidak bisa menembus batas ketentuan Allah bahwa mereka adalah pengikut setan. Tidak perlu sedih karena dakwah kita ditolak oleh orang semacam mereka itu. Abdullah ibnu Ad-Dailami yang mengatakan bahwa ia datang kepada Abdullah ibnu Amr saat itu sedang berada di sebuah kebun di Taif yang dikenal dengan nama Al-Wad. Lalu Abdullah ibnu Amr berkata bahwa ia pernah mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Kemudian dia melemparkan sebagian dari cahayanya kepada mereka. Maka barang siapa yang terkena cahayanya pada hari itu, berarti dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang luput dari cahayanya, berarti ia akan sesat. Karena itulah aku hanya dapat mengatakan, keringlah pena untuk mencatat apa yang diketahui oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab Ibnu Katsir. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.